berkarya seni untuk perubahan. Dalam materi ini kita akan belajar bagaimana langkah kita memecahkan masalah yang ada di lingkungan kita. Yang pertama yaitu merasakan, yang kedua membayangkan, yang ketiga melakukan, yang keempat berbagi. Untuk itu, simak baik-baik video yang akan disampaikan Pak Sigit kali ini. Capaian pembelajaran pada akhir materi, siswa mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan memilih dan menggabungkan teknik untuk merespon masalah yang nyata di tingkat sekolah. Yang kedua, merefleksikan efektivitas pesan dalam sebuah karya. Yang ketiga, bekerja dalam kelompok. Keterhubungan dengan materi sebelumnya. Pada fase B, peserta didik terbiasa secara mandiri menggunakan prosedur dasar untuk menerapkan aneka keterampilan atau pengetahuan dasar tentang bahan, medium, alat, teknik, teknologi, prosedur, atau proses dalam menciptakan karya seni rupa. Peserta didik mampu membuat sebuah karya yang berdampak bagi dirinya sendiri dan lingkungan terdekat. Pada dua bab sebelumnya juga, peserta didik sudah menguasai teknik menggambar dengan skala dan juga proses mendesain menggunakan pola ragam hias yang khas dari sekitar mereka. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan bergotong royong melalui kolaborasi yang terbuka, dinamis, dan saling menghargai. Yang kedua, meningkatkan kreativitas melalui pengembangan gagasan yang orisinil. Hubungan dengan sejarah seni rupa. Dalam seni tradisi, anggota masyarakat yang memiliki bakat seni biasanya dipilih untuk meneruskan kebiasaan untuk membuat benda-benda seni, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun keperluan upacara. Kemudian, saat seni rupa modern berkembang di abad ke-20, ada pemisahan antara seni tradisi yang terus dipraktikkan di masyarakat dengan seni rupa yang ada ditemui di galeri atau museum seni. Selama bertahun-tahun, seni rupa tidak lagi menjadi bagian kehidupan masyarakat yang berdampak langsung. Sejarahnya berjalan sendiri, meskipun beberapa karya yang dibuat masih berkesesuaian dengan kondisi nyata di masyarakat. Namun, pasca reformasi tahun 1998, kita bisa melihat pergeseran kembali seniman yang berkarya di tengah masyarakat dan menawarkan solusi serta berdampak langsung pada mereka. Selain dalam bidang seni rupa, keilmuan desain hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi. Tisna Sanjaya yang mengembangkan Imah Budaya yang berarti rumah budaya yang terletak di Cikondewah, Bandung. Ia melakukan penghijauan dan mendirikan rumah untuk warga beraktivitas budaya, serta menjadikan kawasan kumuh Cikondewah lebih ramah untuk warga di sekitar Cikondewah. Singgih Susilo Kartono, seorang desainer produk asal Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah. Ia kembali ke desanya untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi akibat pembangunan yang tidak merata. Ia menggerakkan warga sekitar untuk menggunakan bahan alami yang tersedia di dekat mereka, yaitu kayu. Mereka menggunakan kayu untuk memproduksi radio yang sangat unik. Bersama dengan masyarakat, ia mendirikan sebuah perusahaan bernama Magno. Selain menggunakan kayu sebagai bahan produksi, mereka juga menjaga keberlangsungan lingkungan dengan melakukan penghijauan kembali setelah masa tebang kayu. Kali ini kita akan belajar bagaimana berkarya seni untuk perubahan di lingkungan sekitar kita. Merasakan. Dalam kegiatan merasakan, peserta didik akan diajak untuk membuat kelompok beserta identitasnya dan berkeliling sekolah, mengamati, dan mencatat apa saja permasalahan yang dapat dipecahkan, seperti tentang kebersihan lingkungan sekolah, kurangnya minat baca, kedisiplinan, bullying. Tahap kedua, membayangkan. Dalam kegiatan membayangkan,
peserta didik bersama kelompoknya akan belajar dari seniman atau pekerja seni yang ada di sekitar sekolah tentang bagaimana menggunakan cara artistik untuk memecahkan masalah. Peserta didik juga belajar untuk memilah dan memilih solusi dari permasalahan yang ingin mereka pecahkan. Langkah yang ketiga, melakukan. Dalam kegiatan melakukan, peserta didik diarahkan untuk mewujudkan solusi yang mereka pilih bersama-sama dalam kelompok. Pada kegiatan ini, kalian mengeksekusi apa yang sudah direncanakan pada tahap sebelumnya untuk membuat karya yang bermakna dan terkait dengan lingkungan sekolah. Langkah yang terakhir adalah berbagi. Dalam kegiatan berbagi, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk berbagi dan menyimak proses yang sudah dijalani oleh masing-masing kelompok. Dalam kegiatan ini, siswa akan mempresentasikan karya mereka di depan kelas atau membuat pameran yang berisi hasil karya mereka. Demikian materi yang dapat Pak Sigit sampaikan. Semoga bermanfaat dan terus berkarya untuk perubahan, dan salam Merdeka Belajar. Terima kasih.